Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi 'ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa awjada wa afna wa as'ada wa ashqa wa adhaka wa abka wa afqara wa aghna wa khalaqa al-insana min nutfatin tubna. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yafna wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sabiqu ila al-jannati Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mukhtar min khairil wara khuluqan wa khalqan bil kamalika wa hada du ra'fatin bil mu'minin wa rahmatin sammaka rabbuka fil qur'an Muhammadan. Ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana lakal hamd anta mulkus samawati wal ardi wa ma fihi wa lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa ma fihi wa lakal hamd anta badi'us samawati wal ardi wa ma fihi anta al-haq wa liqa'uka haqq wal anbiya'u haqq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq wal jannatu haqq wan naru haqq. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la tajidanna ashadda an-nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Jazakumullah. Alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tiga nikmat mengantarkan kita ke tempat ini. Pertama, nikmat Allah beri keimanan yang bersarang di dalam kita. Kita berangkat dari kantor, dari bilik kerja kita, dari ruang kita berangkat karena panggilan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai ke tempat ini. Yang kedua, Allah beri kita nikmat kesehatan. Karena sehat badan kita bisa melangkahkan kaki, dan ini nikmat yang paling terbaik, yang mulia. Ya, Imam Ghazali menjelaskan engkau akan merasakan nikmatnya sehat jika engkau sudah terbaring dan terkapar di kasur. Yang ketiga, Allah beri nikmat kita usia. Kita berdoa Allah wafatkan. Kita masih berada di alam ini. Keberadaan kita di alam ini kembali hadir membuat kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tiga nikmat ini merangkum semuanya untuk kita syukuri, dan mudah-mudahan tiga nikmat ini bisa menjadikan kita orang-orang salihin, orang-orang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, tadi ayat yang baca, sungguh kata Allah, orang-orang beriman itu ada musuhnya. Ya, digunakan dan tajidan. Yang mengerti bahasa Arab di situ ada lam masuk di depan. Tajidan. Lan tajidan. Kemudian ada nurul taukid menunjukkan penekanan. Benar-benar kata Allah, ya, bahwa kalian orang beriman punya musuh dari dua golongan, Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Jangan Allah. Oleh karena itu, tujuan kita mengetahui ayat ini, Allah ingin memberikan kepada kita ikhtiar, hati-hati, bahwa orang-orang ini ada yang benci kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bocoran kepada kita agar kita mewaspadai terhadap orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Memang terkadang hati mereka kita lihat baik-baik saja, tapi jiwa-jiwa mereka sesungguhnya tidak senang kepada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebutlah Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Makanya tak heran kita terhadap Yahudi yang suka melanggar aturan. Dibuat 10 persyaratan agar gencatan senjata, lalu dilaunching itu 10 butir, langsung Israel ini membom Libanon. Emang karakternya begitu. Di zaman Nabi Isa, Nabi membuat Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa.
Emang suka melanggar mereka kesepakatan. Dibuat kalau begini, mereka tabrak dan mereka tidak peduli kepada siapa. Oleh karena itu, kalau kita berjalan-jalan ke gedung Yahudi di Amerika Serikat, ya, mereka ini mempunyai dua keistimewaan sehingga mereka ini bisa masuk dalam dunia ini. Bayangkan saja, terdiam seluruh dunia, ya, melihat bahkan PBB pun terdiam. Kemana Prancis, Spanyol, Jerman, kemana semua? Begitu dibom kesepakatan kok diam, tembung, tak berkutik. Kita lihat, kita ambil positifnya. Pertama, orang Yahudi di Jerman konseptual orang, ya, yang naik dari presiden dari partai Republik, monggo silakan. Dari partai Demokrat silakan. Yang penting konsep kami pakai. Mereka tidak menunjukkan orang, ya, sosok, enggak. Mereka konsep, ya. Siapapun yang menjadi presidennya, konsep kami pakai. Maka ketika Obama dulu menjadi presiden, dia membuka bantuan-bantuan untuk Palestina waktu itu. Apa terjadi? Maka Netanyahu menelpon senator Yahudi. Mereka punya lobby Yahudi, so. Di lobby senator ditekan di Obama, tutup jadinya. Lihat bagaimana lobby Yahudi, ya. Dan mereka tidak segan-segan jamaah rahimahullah untuk menggelontorkan uang mereka. Bayangkan saja, ketika Turki Utsmani runtuh tahun 1948, ya, apa terjadi jemaah? Ketika Kemal Atatürk naik, apa terjadi? Mereka itu sebelumnya datang kepada Sultan Hamid kedua, Turki Utsmani. Tuan, kami akan bawakan engkau Universitas Turki, kami akan bayarkan hutang. Mereka melobi Sultan Hamid kedua, ya, Herzl yang melobi. Waktu itu mereka punya uang di zaman itu 450 triliun US dollar, bayangkan. Maka mereka adalah orang yang pertama kali membuat perbankan. Maka bank itu banyak mengandung riba karena mereka yang membuatnya itu. Di zaman itu sudah banyak uang mereka. Ya, di mana tidak ada kecuali dengan lobby Yahudi. Itu pertama. Yang pertama mereka konseptual. Kalau negeri kita ini kadang-kadang ketokohan, begitu tokohnya hilang juga partainya, atau maunya runtuh juga posisi keakuan terhadap partai atau kelompok itu. Mereka tidak konseptual. Dari Republik Presiden silakan, Demokrat silakan. Yang penting konsep kami pakai, ya, harus begini, harus begini, harus begini. Itu pertama. Yang kedua, Yahudi ini jemaah, ya, mereka ini adalah intens, saling menolong, membantu, peduli, care. Di luar mereka keras kepala, benar, nggak bisa diatur, apalagi jahanam, segala macam hujatan kepada mereka di luar, tapi sesama mereka terjadi intens kerjasama yang rapi berdasarkan Bukit Zion sebagai tempat mereka mengikrarkan persatuan Zionisme. Jemaah Allah, bagaimana maksudnya ini? Kita ingat sesuatu video dulu pernah ada yang tersebar. Ada Yahudi bikin naik taksi. Begitu bikin naik taksi pertama dia tidak mau naik. Taksi kedua dia tidak mau. Taksi ketiga dia tidak mau. Sampai hampir 15 sampai 20 taksi. Taksi terakhir baru naik dia. Ketika ditanya kenapa taksi sebelumnya atau tidak naik, apa jawabannya? Taksi yang lain itu saya tidak tahu milik siapa, tapi yang terakhir ini saya sudah yakin ini milik orang Yahudi. Negeri kita ini coba lihat, begitu baik dulu sebuah chicken, waktu itu saya sebut nama, ya. Lalu chicken ini menurunkan harganya, dimurahkan. Perempuan jilbab ngantri juga beli ayam. Di mana kepedulian kita? Baik kita bagaimana? Ya. Makanya jemaah Allah, walaupun kita tidak bisa berbuat banyak terhadap saudara kita di Palestina, minimal kita punya sikap yang tahu kita jangan beli. Itu tanda care kita di hadapan Allah SWT sebagai pertanggungjawaban kita. Dan bumi Arab jemaah Allah tidak peduli pun terhadap keluarga dan Palestina. Ada satu hadis, sulit kita katakan hadis ini adalah cocokilogi, kebetulan cocok-cocok ini enggak, agak sulit kita menerima. Ini mungkin benar,
Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan juga Syu'aib Al-Arqud dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita lihat kata Nabi apa? Ketika Nabi baca ayat wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairu. Jika kalian, kata Allah di Quran surah Muhammad ayat 38, jika kalian, kata Allah, sudah tidak mau lagi peduli, nanti Allah ganti kalian dengan satu kaum, ya, yang beda sama kalian, la yakunu amthalakum, yang tingkah lakunya beda sama kalian. Kita nggak bisa pikirkan 24 negara Arab terdiam ketika Golden Meir, salah seorang perdana menteri Yahudi waktu dulu ya, sebelum yang sekarang di Sakradi, sebelum satu ketika dia menghancurkan Aqsa. Begitu dia pulang ke rumahnya, ketakutan dia. Kenapa? 24 negara Arab akan menyerang dia. Begitu dia bangun besok paginya, dia lihat tak terjadi apa-apa. Ternyata, kata dia, saya ini menghadapi umat yang lagi tidur. Ya, lihatlah negara-negara Islam. Persia, Irak itu bukan negara Islam, dia bukan teluk. Makanya kata Nabi, Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum yang lain, wahai orang Arab. Lalu orang Arab, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Ya, kaum yang menggantikan itu. Kebetulan di depan Nabi Muhammad ada Salman Al-Persia. Ditepuk Nabi Muhammad badan mangkiri. Kata Nabi, buah wa qaum. Kaumnya yang saya maksud, kata Nabi, yang menggantikan orang Arab adalah Salman Al-Farisi wa qaum, dan kaumnya, kata Nabi. Ya, terbaca sama kita bahwa ada prediksi Rasulullah. Ini namanya ramalan itu ada dua, jemaah. Bisa dia berdasarkan jin atau ilmiah dengan ramalan cuaca, bisa nubuah. Nah, jadi kalau dia ramalan nubuah itu adalah berdasarkan petunjuk hadis. Ini nubuah, ramalan juga, tapi nubuah Nabi. Seperti kata Nabi, menuju kiamat nanti, kata Nabi, akan kalian menemukan intisarul qalam, tersebar pena. Instagram itu pena, Facebook itu pena, WA itu pena. Itu namanya nubuah. Termasuk juga prediksi tentang Persia ini. Ini negara yang pernah menguasai dunia dengan imperium Persia. Kalau kita melihat daftar jamaah Allah, ya, negara-negara tercerdas, Iran itu nomor 5 tercerdas, sementara Israel nomor 50 tercerdas. Ya, mereka membuat dengan kemampuan, ya, mereka menunjukkan sekarang sebagai negara adidaya. Mereka menyelamatkan wajah orang Arab. Ya, menyelamatkan. Di mana wajah Saudi Arabia, Qatar, Amman, Abu Dhabi, Iran menyelamatkan ini, punya harga diri sebesar. Ya, kita ditekan, kita dicemoohkan. Ya, tak mempan bapak negosiasi sama Yahudi. Roket baru selesai. Ya, bom baru selesai, ngomong nggak didengar sama dia, PBB aja nggak didengar sama dia. La tajidanna asyaddan nasa adawatan lilladzina amanu. Kata Allah, kalian akan menemukan orang yang keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi. Jemaah Allah, inilah tujuannya kita membuka wawasan kita, agar kita mempertimbangkan bagaimana